Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Bapak Guru, Pak Rudi. Kita akan melanjutkan materi etika di tempat umum ya. Minggu lalu kita membahas tentang materi etika di tempat ibadah. Maka hari ini adalah materi baru, yaitu etika di tempat umum. Langsung saja anak-anakku sekalian, tempat umum itu tempat di mana kita bertemu dengan banyak orang. Jadi ketika kita di pasar, supermarket, itu adalah tempat umum. Di mana lagi terminal, itu tempat umum ya. Meskipun di tempat umum secara tidak tertulis ada aturan khusus etika-etika di tempat umum, tapi kita harus tetap beretika walaupun tidak ada tulisannya, tetapi kita harus beretika di tempat umum. Ketika kita berjalan, kita harus berjalan di sebelah kiri. Tempat bagi pejalan kaki adalah namanya apa? Trotoar ya. Kemudian zebra cross adalah tempat untuk penyeberangan. Ketika kalian ada di lampu bangjo atau lampu lampu merah itu ya. Ketika di depan lampu merah itu, di depan tempat kalian berhenti, di situ kan ada zebra cross, yaitu tempat penyeberangan. Orang-orang kalau nyebrang, mereka lewatnya di situ. Misalnya kalian nyebrangnya tidak lewat situ, apakah boleh? Ya harusnya secara etikanya tidak boleh. Loh, Pak, kan tidak ada tulisannya. Nah, itu tadi. Jadi, etika di tempat umum itu tidak harus tertulis. Tapi kita sendiri yang harus bisa menempatkan diri sesuai pada tempatnya. Menyeberang di jalan yang besar ya harus lewat zebra cross, tempat penyeberangan ya. Karena apa? Karena itu untuk kebaikan kita. Jadi seperti motor, mobil itu mengetahui mereka akan berhenti ketika, atau minimal mereka berhati-hati ketika ada tempat penyeberangan umum. Lanjut anak-anak. Ketika berjalan harus tertib dan sopan ya. Tidak boleh kalian berjalan dalam keadaan sendau gurau, tertawa, kemudian tertawa yang sangat keras, lari-larian, atau bahkan yang kalian sering lakukan itu seperti berjalan sambil nyanyi-nyanyi, atau bahkan ada yang menendang-nendang kaleng kosong ya. Nah, ini semua adalah etikanya itu tidak diperbolehkan kita melakukan hal-hal seperti itu. Secara etika itu tidak baik ya anak-anak. Kemudian ketika kalian bersendau gurau di jalan besar, itu akan membahayakan kalian. Misalnya kalian sedang berjalan di trotoar, itu ada trotoar ya. Jalan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan besar itu namanya trotoar. Nah, ketika kalian bersendau gurau, kemudian kalian jorok-jorokan, kemudian teman kalian yang kalian jorokan itu jatuh ternyata berada di luar trotoar, artinya berada di tengah jalan, joroke terus jatuh di tengah jalan, kemudian diserempet oleh sepeda motor. Itu masih bagus kalau sepeda motor yang nyerempet. Kalau truk, bis, bisa jadi innalillahi. Siapa yang bisa disalahkan kalau sudah seperti itu anak-anakku? Penyesalan akan datang di belakang ya. Maka dari itu kalian harus berhati-hati menggunakan fasilitas umum termasuk jalan raya ya.
harus bijak. Kita lanjutkan. Ketika berjalan juga tidak boleh berteriak-teriak ya. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, sudah Pak Guru singgung. Ya, apalagi menendang-nendang kaleng ya. Kalian menendang-nendang kaleng itu bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Misalnya kalengnya itu kalian tendang dan kaleng itu tidak sengaja terpental ke tengah jalan besar. Kemudian ada sepeda motor yang menabrak kaleng itu sehingga dia tergelincir dari sepeda motornya dan jatuh. Jatuhnya itu ditabrak oleh sepeda motor di belakangnya. Sepeda motor belakangnya ditabrak lagi oleh kendaraan lainnya. Nah, gara-gara kalian menendang kaleng, terjadilah kecelakaan yang beruntun. Wah, ini hal-hal yang sepele tapi bisa menjadi atau berakibat yang fatal atau luar biasa dampaknya. Kemudian anak-anakku, bagi pengendara sepeda motor atau mobil ada aturannya tersendiri ya. Ojo kok kalian punya sepeda motor sendiri, mobil sendiri, terus kalian seenaknya pakai jalan raya, ngebut ugal-ugalan. Kalian ditanya, lah ngapa kok banter-banter? Yogen, mau motor-motorku dewe. Oh, tidak boleh seperti itu ya. Jadi ketika kalian berjalan memakai atau diboncengkan oleh ayah kalian atau ibu di jalan kecil, kok bapak ibu kalian agak banter, dinasihati, Bu, pelan-pelan, Pak, pelan-pelan, atau kakak, pelan-pelan jika kakak kalian yang boncengin. Karena apa? Kecepatan ketika kalian berjalan di jalan raya dengan kecepatan ketika kalian berjalan di kampung, di jalan kampung itu berbeda kecepatannya ya. Paling kalau dalam kampung 20 kecepatannya 20. Kalau jalan raya ya bisa 60-an ya. Kemudian jika lampu menyala merah, tandanya harus berhenti. Ojo kok ketika merah nekat. Oh, innalillahi. Bisa innalillahi. Lawang lampu merah itu adalah artinya gentenan kok. Jadi iya, lampu merah itu adalah artinya gentenan. Ketika kalian jalan yang kalian pakai itu merah, lampunya merah, maka itu adalah di samping jalan yang lain itu hijau, mereka yang genti untuk berjalan. Gimana kalau lampu merah kok kalian terabas? Oh, akan terjadi kecelakaan. Ya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, atau daripada sudah terjadi lagi menyesal ya. Kemudian anak-anakku sekalian, adab-adab Islami yang harus kita terapkan yaitu agar kita selamat sampai tujuan, diantaranya adalah saat keluar rumah kalian mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa. Dihafalkan ya anak-anak. Coba bareng-bareng. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Artinya dengan menyebut nama Allah aku bertawakal. Segala daya dan kekuatan hanya milik Allah. Yang kedua adalah berjalan tidak terlalu cepat atau lambat ya. Ketiga, tidak boleh berjalan dengan memakai satu sandal atau sepatu. Keempat, menahan pandangan, yaitu mata tidak jelalatan. Kemudian mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai dan kenal.
Selanjutnya, menjaga ketertiban dan bersikap sopan ketika di jalan. Anak-anakku sekalian, adab-adab Islami ketika di pasar antara lain bersikap jujur. Ya. Pasar ini adalah tempat umum juga. Jadi etikanya adalah bersikap jujur. Baik itu pedagang maupun pembeli. Ketika kalian membeli sesuatu kemudian si penjualnya salah dalam mengembalikan uang kalian, kok kelebihan, nah kalian harus jujur. Kalian tegur, Bu, maaf, kembaliannya kelebihan. Ya. Aja kok menang-menang wae. Reti yen punjul langsung gawa mulai. Jangan ya. Kalian harus melatih diri untuk bersikap jujur. Kemudian baik itu untuk pedagang tidak boleh mengurangi timbangannya ya. Dosanya sangat besar. Selanjutnya tidak berkata kasar ketika di pasar. Mentang-mentang di pasar kalian ngomong seenaknya tidak boleh. Kemudian mengumpat atau saling mencaci maki. Ora cocok karo dagangane kalian umpat atau caci maki. Oh koyok ngene kok larang to, Bu. Nek kono wae 10.000 telu, mosok kene 10.000 loro misal. Tidak boleh kalian menjelek-jelekkan. Ketika kalian jual beli di daerah Arab sana, mungkin Bapak Ibu kalian yang sudah pernah umrah atau haji. Jadi di Arab sana budayanya adalah ketika kalian menawar barang di toko A dan di toko B kalian juga sudah tahu harganya, delalah lebih murah di toko B. Tapi waktu itu kalian belinya di toko A. Kemudian kalian bandingkan sama toko B. Kalian bilang, Pak, lah kok lebih murah di toko B? Berapa ini? Boleh ya, di toko B saja segini kok. Masa di tokonya Bapak mahal? Tidak boleh membanding-bandingkan harga di toko satu dengan toko yang lain. Di hadapan penjualnya, itu etikanya tidak boleh. Jawabannya apa? Mohon maaf, harga di tempat kami ya segini, harga di toko sana ya segitu, ya silahkan beli di sana. Di sana memang seperti itu. Tidak boleh membanding-bandingkan ya. Kalau kalian mau ya beli, tidak mau ya ditinggal. Kemudian bersikap sabar di saat pasar dalam keadaan ramai. Apalagi ini masa-masa Covid, masih masa-masa Covid. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah corona ini ya. Amin Allahumma amin. Jadi ketika kalian dalam antrian, usahakan berjarak ya. 1 meter dengan orang yang tidak kalian kenal. Itu guna untuk mencegah memotong rantai wabah COVID-19. Kemudian bagi pedagang tidak boleh mengurangi timbangan. Bagi pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Ketika penjual memberi harga 100.000 dan kamu juga sepakat, ya dibayar 100.000. Ojo kok dibayar 90.000. Alah 10.000 nih carry kapan-kapan nggih. Tidak boleh ya. Kecuali akadnya itu atau kesepakatannya itu adalah hutang. Dibayar sekian dulu karena uangnya tidak mencukupi. Nanti bayar sisanya di lain hari. Kemudian ketika kalian di pasar, jangan lupa kalian juga berdoa untuk meminta pertolongan dari Allah. Karena apa? Pasar itu adalah tempatnya setan. Jadi Rasulullah SAW itu paling tidak suka berlama-lamaan di pasar ya. Tapi kalau berlama-lamaan di masjid, suka ya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian,
Silahkan kalian ambil pelajaran dari materi ini dan kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Mulai dari minggu lalu, etika di tempat ibadah, di masjid ya. Terus sekarang ini etika di tempat umum, di jalan, di pasar. Ada 3 tempat etika. Silahkan kalian terapkan, kalian amalkan. Karena pelajaran akidah akhlak ini bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar bacaan, tapi Pak Rudi ingin kalian bisa berubah menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Sekian dari Pak Guru. Salah benarnya kesalahan dari Pak Guru, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.